warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dari Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan Kesehatan Kerja akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas toksikologi industri dan lingkungan dan penyakit akibat kerja. Dan di sini saya akan mewawancarai saudara saya. Bisa perkenalkan Pak namanya? Iya, selamat sore. Nama saya Trianto, pengawas SPBU 44500708 yang akan membantu saudari Dila untuk melakukan presentasi pada hari ini. Saya mulai ya Pak wawancaranya. Siap. Bisa diceritakan sedikit Pak bagian apa pekerja di perusahaan ini? Kami bekerja di bidang pemasaran BBM yang intinya melayani konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Oh iya. Selanjutnya, apakah Bapak di sini melakukan kontak dengan bahan kimia? Ya jelas, masalahnya tiap hari kita kan selalu melakukan kegiatan pendistribusian BBM kepada masyarakat dan itu harus langsung kontak dengan bahan tersebut. Oh iya. Seberapa sering kontak dengan bahan kimia tersebut seharinya? Ya sangat sering sekali. Kalau sehari itu bekerjanya berapa jam? 8 jam 8 jam. tiap satu shift. Oh, satu shift. Iya. Oh iya, terus bagaimana Anda melakukan handling terhadap bahan kimia tersebut? Apakah sudah melakukan SOP atau melakukan protokol untuk menghindari terpaparnya bahan kimia tersebut? Ya secara langsung kita sudah mengadakan SOP, diantaranya kita selalu menjaga jarak dengan bahan-bahan kimia tersebut dan juga memakai masker setiap bekerja. Oh, iya. Apakah ada gejala Pak? Kan setiap hari terpapar nih. Iya. Ada gejala kayak pusing atau gimana gitu? Oh, kalau gejala kayak pusing selama ini gimana ya, untuk dari bahan tersebut untuk perannya kurang begitu jelas. Yang jelas untuk akibat terpaparnya bahan tersebut kadang seringkali cuma di kulit yang terasa gatal, tapi kalau itu nanti kita cuci pakai deterjen udah bisa teratasi gitu. Oh gitu. Apakah Anda merasakan keluhan lain, misalnya kan kalau bahan bakar itu kan gini ya Pak, ya maksudnya ada pegel di bahu apa gimana gitu? Ya kalau itu sih sebenarnya kalau dalam keadaan bekerja kadang juga ada kendala kayak gitu, tapi tergantung nanti kondisi kesehatannya aja. Dengan kondisi itu fit, kemungkinan kalau kayak gitu udah biasa gitu. Oh iya. Misalkan ada keluhan kayak pusing atau yang gatal itu tadi ya Pak ya, apakah ada di perusahaan itu melakukan untuk mengatasi keluhan itu, kayak menyediakan entah itu sabun cuci tangan atau disediakan hand sanitizer gitu? Iya, kalau di perusahaan ada, makanya untuk sabun cuci tangan, untuk hand sanitizer, masker itu ada. Untuk tindak lanjutnya bila mungkin pusing itu tapi gejalanya dari apa enggak tahu, itu juga bisa diperiksakan ke dokter. Gitu. Oh iya, jadi udah aman gitu ya? Iya. Penangkapannya. Dan apakah Anda memiliki BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan? Iya, ada. Oh iya. Apakah Anda pernah memeriksakan keluhan tersebut dan keluhan itu mengganggu nggak sih Pak untuk kesehariannya? Untuk selama ini belum pernah melakukan check up secara keseluruhan, masalahnya ya kondisinya saya kira masih aman saja. Belum ada kendala yang sekiranya sangat mengganggu di kegiatan sehari-hari. Oh gitu ya. Di perusahaan ini apakah ada yang mengawasi untuk keamanan dan keselamatan selama bekerja Pak? Pada intinya untuk itu kita kan ada instansi yang melindungi, yang dari LK3 itu kan biasanya tiap tahun sekali itu diadakan cara-cara menanggulangi
kecelakaan kerja. Dan sekali lagi itu nanti untuk SOP itu ditegaskan lagi untuk menghindari kemungkinan kecelakaan kerja. Oh gitu, berarti udah ada yang mengamankan gitu ya Iya. Pak ya. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, sama-sama. Itu tadi podcast dengan saudara saya yang bekerja di pom bensin. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis MSDS bahan kimia yang ada di pom bensin tersebut atau yang saudara saya terpapar. Sebelumnya saudara saya tidak menjelaskan secara jelas apa saja bahan kimia yang dia dapatkan atau papar di dalam pekerjaannya. Tetapi dalam pom bensin itu terdapat Pertalite, Premium, Dexlite, dan Biosolar. Dalam MSDS Pertalite, Pertamax, dan Dexlite memiliki isi atau penjelasan yang sama. Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara langsung karena isinya yang sama. Yang pertama yaitu dari bahan ini menyebabkan efek pemaparan. Efek pemaparan di sini berupa iritasi mata, iritasi kulit, iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, kehilangan kesadaran, kulit kering dan pecah-pecah. Hal ini dapat menyebabkan kematian jika tertelan dan masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu tata cara pertolongan pertama apabila terjadi kontak mata. Yaitu yang pertama, bilas mata dengan air sebanyak-banyaknya dan lepaskan lensa kontak. Jika terjadi iritasi, bawa ke dokter atau hubungi dokter. Dan apabila bahan tersebut terkena kulit, cucilah bagian kulit yang terkontaminasi bahan tersebut dengan air mengalir dan sabun. Kemudian lepaskan pakaian yang terkontaminasi, cuci pakaian sebelum dipakai kembali. Apabila terhirup, jauhi paparan, kemudian pindahkan korban ke tempat yang terbuka agar dapat bernapas dengan nyaman dan lega. Segera lakukan pengobatan medis jika terjadi iritasi saluran pernapasan dan pusing yang berkelanjutan. Apabila bahan tersebut tertelan lebih dari 500 ml, segera beri 1-2 gelas air putih kepada korban. Kemudian segera bawa ke dokter. Jangan beri sesuatu melalui mulut yang menyebabkan mual atau muntah. Apabila terjadi kebakaran, prosedur pemadaman untuk dry chemical powder yaitu dengan semprotkan pada pangkal api searah dengan arah angin. Kemudian untuk prosedur pemadaman foam bila terjadi kebakaran dalam suatu wadah, semprotkan busa pada dinding bagian dalam dan jangan pada cairan yang terbakar, yaitu dengan searah dengan angin. Dan apabila ada kebakaran yang disebabkan karena suatu tumpahan cairan, semprotkan busa pada pangkal api sampai tumpahan cairan tersebut terselimuti oleh busa. Untuk tata cara penanggulangan tumpahan, segera laporkan kejadian tersebut sesuai dengan otoritas setempat. Kemudian singkirkan semua kondisi yang memungkinkan terjadinya kebakaran atau penyalaan. Kemudian keringkan tumpahan menggunakan bahan penyerap seperti pasir, tanah lempung, dan bahan penghambat kebakaran lainnya. Kemudian bersihkan dan buang pada tempat pembuangan yang telah ditentukan oleh peraturan setempat. Untuk alat pelindung diri, saudara saya sebelumnya sudah menjelaskan dikarenakan pandemi ini dalam pekerjaannya diharuskan menggunakan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker. Tetapi alat pelindung diri yang dijelaskan dalam MSDS Pertalite, Pertamax, dan Dexlite yaitu dengan untuk perlindungan mata dan wajah, pekerja menggunakan kacamata kimia atau goggles. Kemudian untuk perlindungan kulit gunakan sarung tangan.
Kemudian perlindungan pernapasan, pakailah alat pelindung pernapasan jika konsentrasi udara telah melebihi nilai ambang batas. Untuk informasi toksikologi, dalam MSDS tersebut dijelaskan toksikologi bahan tersebut termasuk dalam toksikologi akut yang merupakan uap atau mist dapat menyebabkan atau menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Dalam podcast dengan saudara saya terkait dengan penyakit akibat kerja, beliau tidak terlalu merasakan akibat dari pekerjaan tersebut. Tetapi setelah saya tanyakan apakah beliau merasakan pegal misal di bagian tangan atau di bagian bahu, beliau hanya menjawab terkadang merasakan pegal tersebut atau nyeri-nyeri, tapi tidak terlalu ia rasakan karena ia hanya memaklumi karena itu hanya kecapean akibat kerja, karena semua dari pekerjaan juga akan mengakibatkan kelelahan. Dan juga beliau juga belum pernah dan semoga tidak mengalami kejadian keracunan karena beliau rasa sudah menerapkan perilaku aman selama bekerja dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sekian video podcast dan analisis MSDS saya untuk pemenuhan tugas toksikologi industri dan lingkungan dan penyakit akibat kerja. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.